Halo, Mbak, suaranya nggak terdengar tuh. Suaranya nggak terdengar, Mbak. Teman-teman, Mbaknya lagi mencoba biar suaranya terdengar dulu ya. Audionya ada. Cek, ini kedengeran nggak? Kedengeran, Mbak? Oke, udah, udah jelas Kak Diun? Jelas, jelas. Oke, langsung nih Kak, mungkin bisa perkenalan dulu nih untuk sahabat Yureka yang mau tahu nih, sebenarnya Kak Diun itu selain menulis novel, itu apa aja sih profesinya? Oke, halo teman-teman sahabat Yureka. Aku penulis. Saya menulis, aku juga sehari-hari kerja kantoran sebagai pegawai swasta dan penulis lagu juga, punya band dan segala macam. Tapi kalau misalnya teman bingung ngaku ini seorang apa ya, penulis saja boleh lah. Mungkin lebih banyak Hmm, orang yang tahunya. Aku sebagai penulis. gitu. Jadi untuk karya pertamanya mungkin memang baru ini ya Kak ya? Atau ada lain selain yang Jangan Sembunyi di Bumi sebelumnya? Sebetulnya itu karya keempat. Itu karya keempat. Buku 1, 2, 3 itu udah agak susah sebenarnya sekarang karena waktu itu aku menerbitkannya secara independen lewat penerbit indie. Jadi kalau untuk karya pertama di penerbit mayor ya baru itu. Oh gitu. Oke nih, mungkin langsung aja ke pembahasan novelnya ya Kak ya. Di sini dari isi novelnya atau awalnya Kak Dion ini eh, punya inspirasi atau dapat cerita tentang dari karakter di sini itu bisa diceritakan Kak awal mulanya silahkan. Ya, jadi sebenarnya Jangan Sembunyi di Bumi itu adalah kumpulan tulisan pendek saya yang saya kumpulkan selama 1 tahun, kurang lebih 1 tahun. Yang mana sebenarnya waktu itu nggak direncanakan buku. Jadi bisa dibilang selama 2 tahun terakhir ini setelah lulus kuliah aku tuh susah banget buat ngerasa tenang. Dan aku coba cerita ke teman-temanku soal apa yang kurasain itu agak susah. Orang-orang tuh kayak cuma mau denger dan membandingkan masalah mereka dengan masalah orang lain gitu. Dan itu nggak ngebikin semuanya jadi lebih baik. Eh, Akhirnya aku memutuskan gimana ya caranya biar
aku bisa jujur tapi nggak ganggu orang. Akhirnya aku tulis tulis tulisan pendek, ada sebagian besar yang aku taruh di internet, di media sosial, dan ya udah gitu aja. Selama 1 tahun aku nulis gitu terus karena aku memang susah banget buat tenang gitu, susah banget buat tenang. Tiba-tiba ada ajakan dari penerbit untuk meeting buku. Awalnya aku tidak merencanakan itu, tulisan-tulisan itu akan terbit. Aku punya naskah sendiri, tapi setelah aku pikir-pikir kayaknya lebih jujur tulisan-tulisan yang aku buat ketika lagi berantakan nih. Jadi aku kasih ke penerbit, penerbitnya suka, dan Hmm. Terus kalau untuk ada karakter-karakter sendiri nggak sih Kak dalam novel ini? Atau cerita aja atau cuman sekedar kisah aja atau gimana? gimana gimana, maaf Ya Kak, putus-putus. kalau untuk karakter ada karakter-karakter tersendiri nggak sih Kak dalam novel Kakak ini? Untuk karakter sih sebenarnya di situ cuma pakai aku atau mereka gitu aja. Secara penyebutan tokoh ada Hmm. cuma pakai aku. Hmm. Jadi kalau untuk penulis novel ini mungkin terinspirasi memang lagi dalam keadaan galau kali ya Kak ya, karena kayaknya sih aku baca dari sinopsisnya lumayan agak-agak galau, atau emang ini kisah sendiri atau dari kisah teman curhat atau gimana Kak? Ada di kepala aku ketika aku tenang gitu, kurang lebih seperti itu. Hmm. Oh, gitu. Kan tadi kalau nggak salah Kak Dion menceritakan profesinya selain menulis itu kan memang seorang pegawai swasta ya. Ada itu nggak sih Kak kayak sulitnya membagi waktu gitu antara Kakak mau mungkin atau mau ada novel selanjutnya setelah ini. Jadi ada nggak sih kayak sulitnya membagi waktu gitu antara menulis sama kerjaan Kakak yang sesungguhnya? Iya Kak? Kak Dionnya terputus. Selanjutnya, Hmm. ya, Mbak. Iya, udah tadi agak terputus, Kak, kayaknya. Oke. Gimana gimana tadi, maaf. Hmm. Kalau untuk profesi Kakak sendiri nih, tadi kan katanya seorang pegawai swasta ya. Terus ada nggak sih kesulitan kayak membagi waktu untuk menulis, terus kayak cari inspirasinya sama pekerjaan Kakak sesungguhnya itu, Kak? Bisa diceritakan? Sebenarnya kalau kesulitan sih sejauh ini nggak terlalu terasa sih, karena aku tuh biasa terjaga gitu sampai pukul 3 pagi biasanya baru bisa tidur. Hmm. Dan biasanya dari pulang kantor aku tidur, cuma tidur sebentar dan aku bangun dan nulis aja sampai pagi gitu biasanya. Jadi kalau untuk waktu nggak terlalu terpengaruh sih. Jadi bisa dibilang mungkin memang dalam keadaan luang ya, Kak, Kakak bisa menulis novel ini gitu. Ya untuk sahabat Jureka yang mau tanya langsung boleh di live chat, nanti pertanyaan yang menarik kita akan kasih merchandise dari Eureka Book House. Kebetulan nih udah ada pertanyaan nih Kak Dion. Jelas gak suara aku Kak? Jelas jelas. Ya, ini ada pertanyaan sebentar. Aku cek ada yang masuk pertanyaan dari @dita Bianda. Selamat siang Kak.
Saya ingin bertanya, dalam pembuatan buku Jangan Sembunyi di Bumi, ini Kak Dion bisa mendapatkan ide jalan cerita yang nampak sangat dalam dan ngena di hati pembaca ini. Sebenarnya terinspirasi dari kisah orang terdekat atau berasal dari cerita pengalaman pribadi. Kayaknya tadi sudah sedikit dijawab, mungkin mau lebih dijelaskan lagi, Kak. Mungkin orang yang baru bergabung di live-nya. Ya, sebenarnya itu cerita pribadi sih. Itu suara-suaraku yang kutulis ketika aku lagi nggak tenang. Dan kalau misalnya sebenarnya banyak juga yang tanya kenapa kok memang itu yang Iya, paling Kak? sering kita rasakan gitu. Dan tanpa sadar juga ternyata juga ya yang sama. Ternyata Oh, masalah-masalah ini nggak aku rasain sendiri. jadi ceritanya memang tentang dalam keadaan suntuk ya Kak, itu keluar sendiri dari pikiran Kak sendiri langsung ditumpahkan ke tulisan ya Kak ya. Iya, Ya Kak, gimana suaranya kedengeran? mungkin kenapa orang-orang merasa bukunya mungkin pas dengan mereka. Aku pun nggak menyangka itu sih. Aku tadi nyebarin beberapa bagian buku itu di medsos, responnya cukup bagus dan ya sebenarnya itu cuma masalah-masalah sederhana kita aja yang jarang kita pikirin, jarang kita mampu ceritain ke orang aja. Mungkin itu yang bikin pas. Hmm, oke. Terus nih ada pertanyaan kedua nih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore. Izin bertanya, pada buku Jangan Sembunyi di Bumi bagian 2 untuk orang-orang yang merasa bahwa bumi sedang berputar ke arah lain. Ada subbab judul Tangan Ibu. Apakah subbab itu ditulis berdasarkan pengalaman Bang Dion sendiri? Entah kenapa saya cukup terharu membacanya dari @kecewa.lam. Bisa dijawab, Kak? Iya, Kak, suaranya belum jelas. Uh, iya sebenarnya Mm-mm. dengan Gimana? sekarang aja ketika aku main sama teman-temanku ya aku alasanku pulang ya ibuku itu. Jadi aku rasa menulis satu tulisan tentang ibu di situ itu adalah satu hal penting karena itu yang paling membuatku tenang ketika aku lagi berantakan juga. Itu salah satu alasan kenapa aku tetap pulang ketika aku sedang hancur di luar sana gitu. Oh, mungkin itu berarti memang inspirasi dari Kak Dionnya tersendiri ya ketika merindukan ibunya. Terus ada yang nanya nih, info buku selanjutnya tentang apa Kak? Kira-kira bocoran sedikit nih pertanyaan dari sahabat Yureka. Ada relate-nya atau enggak dengan novel ini atau memang judul lainnya? Ini memang akan lebih full dengan perasaan cinta ke satu orang karena selama ini aku ternyata nggak terlalu jujur sama seseorang Hmm. di sebuah museum ingatan yang ya aku nggak tahu ingatan itu akan benar-benar bisa berdamai bisa aku nggak tahu kapan bisa berdamai dengan ingatan-ingatan itu jadi ya mudah-mudahan nanti kalau rilis aku pun bisa berdamai dengan semua hal-hal yang nggak selesai itu buku selanjutnya konsepnya Oh, ada oke. Oke Kak, iya Kak, ya sudah jelas gak Kak suaranya? Iya tadi agak putus-putus. jelas jelas Mungkin bisa dijelasin aja soalnya ada yang bilang suara Kak Dionnya nggak terdengar Kak. Mm-mm. Halo Kak, ya.
Mungkin sinyal dari Kak Dionnya kayaknya kurang. Iya, soalnya tadi putus-putus layarnya juga hilang. Gimana Kak, suara aku kedengaran? Coba aku keluar dulu ya bentar ya. Oke. Kedengeran. Coba. Oke, buat kalian yang mau nanya, langsung bisa live chat ke Yoreka Bokas ini atau via DM juga bisa, nanti kita bacakan langsung. Dan pertanyaan yang unik, yang bagus, yang memang out of the box, nanti kita pilih dan akan dapat merchandise langsung dari Yoreka. Ini sinyalnya agak kurang bagus. Oke, kita invite ulang penulisnya dulu. Dan buat kalian yang mau beli novel Kadion ini bisa langsung ke website yorekabookhouse.co.id karena di sana ada diskon 20% dan free ongkir ke seluruh Indonesia. Nih, biar kalian tahu nih gimana nih cerita novel dari Kadionnya. Jadi kan agak sedikit sudah dikasih tahu kan kisi-kisi isinya dan novel selanjutnya. Kalian langsung cek ke website yorekabookhouse.co.id. Oke, ditunggu ya. Kita invite ulang lagi penulisnya. Oke, aku cek dulu. Sudah join, Kak? Ya, Kak Dion, udah jelas suaranya? Halo, sudah Oke. terdengarkah? Sudah. Lanjut ke pertanyaan ya, Kak ya. Ya, sudah, Kak. Ya, lanjut silakan. Ya, sudah. Ya. Gimana? Sudah jelas, Kak? Jelas kok, jelas. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan mungkin kayak kita bacain dulu komen-komen yang masuk ke join live kita. Halo Kak Dion? Ya Kak, udah jelas suara aku, udah jelas di Kakak. Gimana? Gimana Kak? Udah jelas? Oke, masih terputus mungkin. Belum. Ya Kak, suara aku udah kedengeran. Atau masih putus-putus? Mau di send request ulang? Oke, mohon maaf sahabat Yureka nih.
Sinyal kita lagi-lagi terganggu nih, karena ini di luar dari kendala kita semua ya. Kita invite lagi Kadionnya untuk join sama kita. Yang mau tanya bisa langsung ke live chat Eureka Book House. Nanti pertanyaan dari kalian yang menarik akan kita kasih merchandise dari eurekabookhouse.co.id. Oke, sudah tersambung dengan Kak Dionnya? Halo Kak, udah jelas? Jelas, jelas, jelas. Oke. Kita baca pertanyaan lagi. Ya Kak? Ya, silakan. Pertanyaan Ya. apa lagi? Ini agak delay suara Kak Dionnya, di kita agak delay. Nah, Oh iya, untuk cover nih Kak nih. Ada yang nanya nih, untuk cover sendiri itu memang dari idenya Kak Dion sendiri atau ada bantuan dari teman kakak untuk buat covernya di novel ini? Atau bisa diceritain artinya mungkin dari covernya ini? sebetulnya untuk cover aku nggak sama sekali nggak campur tangan sih dari penerbitnya langsung yang bikin itu. Tapi ya kebetulan itu yang paling aku suka. Hmm. Jadi memang ini yang desain kakak sendiri ya kayak untuk cover. Ya kak, mungkin banyak nih kak pertanyaan-pertanyaan yang baru join ke kita. Ya untuk Bisa cover nggak ada. diceritain lagi kak banyak. Koneksinya juga masih terputus tadi, jadi ada yang banyak yang masih nanya lagi nih. Kak Dion dapat inspirasinya dari mana sih? Dari isinya ini atau dari kisah sendiri atau apa? Karena masih banyak yang baru join ke kita tadi karena koneksinya terputus, Kak. Ya, sebenarnya inspirasi buku itu adalah ketidaktenanganku selama 2019. Selama 1 tahun itu aku tulis semua yang lebih seperti itu sih. Untuk sahabat Jureka nih yang mau beli novelnya, ini dia ada yang tanya lagi, novel Kak Dion ini masuk ke kategori prosa atau memang fiksi atau non fiksi gitu Kak? Tadi ada yang nanya. Sebenarnya lebih ke prosa sih. Kalau aku lebih senang nyebutnya itu ya prosa aja. Prosa, prosa. Mhm. Ya Kak, suaranya putus-putus. Gimana Kak? Untuk kalau kategori buku lebih ke prosa sih. Aku lebih senang Jadi ini novelnya memang lebih ke kalau prosa ya Kak novel ya? kayaknya kurang. Mm. Oh, ada yang nanya lagi nih Kak, dari yang baru join. Kak, suka dukanya jadi penulis apa sih gitu? Kan penulis itu kan kakak sendiri untuk menjadi penulis itu memang emang mau menulis atau memang biar menggait pembaca lebih banyak atau apa gitu. Bisa diceritain nggak Kak suka dukanya dan penulis itu yang kakak harapkan tuh apa gitu? Sebenarnya adalah kita jadi bisa
bisa cerita dan apa namanya tameng menulis itu sebenarnya kita tuh cuma pengen curhat, tapi karena udah dikenal orang suka nulis jadi bisa nggak terlalu apa ya, kalau orang bilang itu menye-menye gitu. Jadi misalnya aku sedang patah hati aku tulis, orang-orang tuh nggak tahu kalau aku curhat, tapi karena orang mungkin berantakan dan sebagainya, jadi bisa jadi banget Oke. mulai dari tulisan kadang tampil bisa apa ya namanya ya, kalau di media itu apa aja bisa diambil orang diakuin dan segala macam. Dan itu sih yang paling mungkin yang paling bikin teman-teman penulis yang lain tulisan mereka akan banyak mengubah orang dan sebagainya, dan ternyata mereka sulit sekali. Tersulitnya adalah merendahkan ekspektasi. Mungkin ada baiknya ketika kita nulis ya kita nulis karena kita ingin nulis, bukan untuk dibaca orang gitu, walaupun sebenarnya kita Oke. Eh, lanjut aja nih ya Kak, ada yang nanya lagi nih. Untuk sahabat-sahabat Jureka, mungkin untuk followers Kadion juga, ada nggak sih tips-tipsnya buat orang-orang yang baru mau mulai nulis atau mereka harus apa? Atau dimulai dari nulis di Wattpad dulu Kak? Atau nulis di mading dulu atau apa? Bisa diceritain Kak? Mungkin awal. tips dariku adalah sosial atau buku atau buku catatan atau semacamnya, bebas aja menulis di mana, yang penting adalah tulis dulu dan uh, jangan langsung ingin menulis sesuatu jebakan banget. Ketika kita vlog sukai banyak orang, kita malah jadi nggak jujur dan tulisan kita jadi disukai orang dulu, bukan jadi dulu apa yang ingin ditulis, entah itu dimanapun, kapanpun, dan tentang apapun. Ah, iya Kak, suaranya putus-putus. Maaf. Ya Kak Dion, gimana? Ya jadi sederhananya adalah tipsnya adalah ya, jika ingin jika ingin menulis entah itu dimanapun kapanpun, dalam bentuk apapun, yang terpenting aja dulu tanpa mikirin gimana pendapat, tanpa mikirin bakal disukain orang atau enggak, tanpa mikirin tulisan itu artinya tulis aja dulu. Oke. Kalau kita lihat nih di Instagram kakak kan banyak kayak quotes-quotes gitu. Apa memang quotes itu tuh eh, kumpulan atau potongan-potongan dari novel Jangan Sembunyi di Bumi ini atau memang itu quotes dari Kadionnya sendiri untuk diupload di Instagram? Sebenarnya ada waktu, karena buku yang akan jadi buku, dan waktu itu jadi media sosial aku tulis semua, dan kemudian sih jadi kalau misalnya di medsos ya ada beberapa bagian dari buku itu memang apa namanya itu nyambung. Hmm. Kalau awalnya nih, ada yang nanya lagi, Kak, sebenarnya kakak jadi penulis tuh awalnya hobi atau iseng-iseng aja sih? Atau memang karena mau aja jadi penulis gitu, Kak? Gimana, Kak? Sebenarnya awalnya nggak tahu kan, dari sejak kuliah itu
paling gampang itu menulis karena nggak mengeluarkan modal terlalu besar, waktunya nggak terpakai terlalu banyak dan segala macamnya. Oh, oke. Mungkin untuk sahabat-sahabat Eureka dan followers Kadion nih, bisa diinfoin Kak kalau mau beli buku Kadion itu di mana? Di Book House. Hmm. Dan untuk info juga untuk followers Kadion mungkin yang baru join, novel di Buat Eureka Book teman-teman House itu original ya, yang langsung mau dari beli buku Bukan Jangan Batik. Sembunyi Bumi bisa beli di Oke. lagi ada apa Kak Iya di Kak, Eureka? suaranya putus-putus, maaf. Lanjut. Ya, ya Kak, gimana? Suaranya putus-putus tadi. Sudah terdengar sekarang? Ya udah. Oh ya udah. Gimana Ya Kak? oke, lanjut aja Kak. Oke. Ya tadi yang untuk Ya, cerita yang, lanjut aja. ya Kak, yang awal jadi penulis itu agak-agak kurang terdengar Kak katanya tadi. Ada yang komen. Oh iya, jadi awalnya nulis itu nggak tahu kalau bakal bikin buku dan segala. Sampai sekarang itu dulu ya nulis cuma biar aku termasuk satu lagu tulisan ya apapun lah, sedang bikin sesuatu. Waktu itu cara paling mudah untuk menyalurkan apa ya keresahan dan untuk bikin sesuatu makan waktu dan tenaga. Jadi ya udah aku nulis terus dan snowballing aja sampai sekarang, sampai akhirnya jadi buku. Oh, oke. Tadi ada yang nanya lagi nih, mungkin baru join kayak Kak nih. Untuk kelanjutan novelnya itu bisa dikasih tahu gak sih Kak bocorannya? Ini memang lanjutan dari novel ini atau memang Kak Dion mau bikin cerita sendiri di novel selanjutnya? Untuk buku selanjutnya akan buku selanjutnya akan fokus ke untuk satu orang. Ketika di buku itu aku untuk seseorang dan orang-orang mungkin merasakan hal yang sama. Aku fokus nulis ke satu orang kan tulisan-tulisan. Jadi orang-orang bisa seakan-akan orang-orang tuh bisa datang dan melihat-lihat fase-fase selama ini menyayangi seseorang dalam macam ketidakjelasan. Ya itu. Itu untuk novel selanjutnya memang dari cerita Kak Dion sendiri atau ada dari cerita teman atau memang dari emang lamunan ada ide aja gitu untuk nulis novel selanjutnya nanti? Itu dari cerita sendiri sih. Aku jarang balis dari cerita orang. Jadi memang cerita-cerita Kak Dion ini memang dari cerita pribadi ya Kak ya? Betul betul. Oke. Untuk ada yang nanya lagi nih untuk sahabat Eureka dan followers yang baru join. Untuk seseorangnya nih, seseorang yang kakak ceritain di novel ini dan di novel selanjutnya, itu memang seseorang yang ada di kehidupan kakak atau seorang yang memang fiktif gitu, tapi ingin kakak adain di sosok di novel ini. Seseorangnya memang ada. Aku pertama kali ketemu orang itu 2014 dan dia masih memberi pengaruh yang besar sih sampai sekarang. Berarti memang cerita pribadi ya kak ya. Sangat pribadi sih. Terus kalau untuk cerita novel ini itu
ada motivasinya nggak sih Kak yang diberikan oleh Kak Dion nih untuk yang baca, atau tips untuk move on, atau tips untuk tidak insecure kepada diri sendiri, atau apa Kak, bisa diceritain? Ya, sebenarnya dari buku itu pengen aku bilang ke orang adalah sehancur-hancurnya kita ternyata kita nggak sendirian juga, akan ada banyak orang yang ngerasain hal yang cuma ya memang gitu, kita mungkin harus mampu juga untuk sendirian walaupun gimana ya, kadang kita sendirian tapi nggak sendirian gitu. Kalau dibilang kita berjuang sendiri, orang juga sedang berjuang melawan hal yang sama, tapi untuk membawa diri kita ya tetap harus mampu sendiri itu. Jadi gimana cara kita mengubah diri kita dulu supaya kita bisa nyelamatin diri kita sendiri. Oh, gitu. Kalau misalnya untuk Kak Dion pribadi nih, nulis buku itu untuk pembaca-pembaca Kak Dion itu memang untuk menyampaikan keadaan kakak, atau memang ada kakak selipin pesan khusus sendiri nggak sih Kak untuk pembaca kakak? Gimana gimana? Gimana Kak? Putus. Kalau untuk pembaca Kak Dion sendiri nih, kalau kakak nulis novel ini atau novel selanjutnya itu memang dari kakak tuh niatnya untuk nulis aja, atau memang ada kakak selipin sendiri pesan-pesan untuk pembaca dari Kak Dion ini? Bisa diceritain nggak Kak? Kalau buku yang itu jangan sembunyi di bumi itu, aku lumayan banyak menyelipkan pesan sih. Uh, Mungkin apa Iya Kak, gimana Kak? Putus-putus, dan maaf segala Kak. macamnya di situ. Ya jadi untuk itu kurang lebih aku menulis pandanganku soal mungkin akrab di lingkungan kita di umur 20-an. Dan itulah itu apa ya, tips juga Ini gimana Kak? bagi teman-teman atau teman-teman mungkin ada yang sepemikiran. Oke. Terus ada yang nanya lagi nih Kak. Kak Dion ada rencana nggak buat buku tentang orang tua atau keluarga? Gimana Kak, bisa dijawab? Atau putus-putus lagi? Kedengar nggak sih? Ya tadi agak putus-putus Kak, maaf. Ya jadi kalau Bisa, bicara bicara soal pesan di buku, ya bicara soal pesan di buku itu sebenarnya aku cuma sekedar berbagi aja. Aku melalui berbagi itu, entah kawan-kawan juga butuh pemikiran atau enggak itu kembali lagi kawan-kawan, tapi secara langsung aku memberikan pesan untuk teman-teman itu bilang nggak apa ya, sih aku seperti kasih tahu diriku juga di buku itu, berbagi pengalaman aja sebenarnya. oke. Oh, mungkin diulang kali ya untuk pertanyaan yang tadi dari yang baru join. Kak Dion kira-kira mau nulis tentang novel tentang keluarga atau tentang orang tua nggak kira-kira nanti ke depannya? Ini sih belum kepikiran sih, sekarang belum kepikiran, tapi mungkin aja bisa bisa suatu hari nanti bisa. Hmm. Jadi mungkin untuk saat ini dan novel selanjutnya itu masih tentang kisah percintaan ya Kak ya? Kurang lebih begitu ya. Oke, dari pengalaman pribadi ya Kak ya. Oke. Kalau untuk ada pertanyaan lagi nih Kak, kalau mau bikin buku tentang orang yang spesial itu
tipsnya gimana sih? Kita ceritakan semua atau ada tambahan-tambahan cerita atau memang pure kakak ceritakan semuanya? Gimana Eh, kak? Halo? Iya kak? Cukup jelas gak suaranya? sebetulnya sih pun nggak terlalu ini sih. Coba Mbak ulang Mbak, bentar bentar bentar. Gimana kak? Putus-putus maaf suaranya. Gimana Mbak tadi Mbak? Kalau untuk Ya tadi gimana? Nggak terlalu. sebentar. Kalau mau bikin buku nih tentang orang spesial dalam hidup itu, memang kakak pure ceritakan semuanya itu sesuai dengan kisah nyata atau ada kakak tambahkan kisah-kisah yang lain gitu biar agak lebih menarik membacanya. Gimana kak? Kalau dari sisi Kak Dion sendiri. Kalau aku sih kurang lebih aku tambah, orang nyebutnya bumbu-bumbu gitu loh. Jadi sebenarnya nggak terlalu berpengaruh, udah terlalu penting untuk diingat, tapi aku tambahin di situ. Sebenarnya itu bisa-bisanya seorang penulis untuk menghidupkan tulisannya aja sih, biar lebih tepat, pantas untuk dibaca, kurang lebih kayak gitu. Oke. Ini kan banyak yang komen nih, Kak Dion tulisannya bagus-bagus, sukses terus Kak, terus kata-katanya bermanfaat. Terima kasih semuanya yang sudah komen. Terus ada yang nanya lagi, Terima Kak kasih. Dion mau bikin buku mengenal mantan nggak kira-kira? Gimana ya? Uh, dulu nih, soalnya kalau mantan mantan pacar misalnya, itu udah lupa banget. Iya, Soalnya mungkin. terakhir pacaran itu SMA kelas 3, lupa lupa banget. Oh, jadi buku ini bukan tentang mantan dong, Kak, berarti, Kak? Tentang seseorang yang... Dan Mm-mm. itu apa ya? Seorang yang aku kenal aja 2014, dan kami nggak pernah pacaran atau Oh, semacamnya gitu loh. jadi... Dia mengubah banyak. Oke, baik. Maaf nih, Kak Dion, sinyalnya agak agak putus-putus nih, Kak. Jadi tadi kurang jelas sahabat-sahabat Yureka dan followers Kak Dion untuk ceritanya. Jadi kalau di buku itu sebenarnya bukan apa ya, selama beberapa tahun terakhir ini nggak pernah nulis soal mantan pacar sih, mantan apa ya, mantan gebetan mungkin dibilang ya. Dia perempuan yang sering aku tulis, aku nggak pernah pacaran sama dia juga, nggak pernah. Dia sebagai teman aja sih, sampai sekarang masih sering kontakan, sering ketika dia apa namanya ulang tahun atau hari raya dan semacamnya. Dan dia tahu sih, Oh, oke. kayaknya dia tahu. Cuma memang bukan apa ya, kami memang mungkin nggak bisa jadi pasangan gitu, kayak gitu sih. Oh, oke. Mungkin sudah ada beberapa yang nanya nih. Ada lagi. Kalau kakak untuk ide-ide tulisan-tulisan kayak misalnya quotes dari Kak Dion, itu memang terinspirasi dari kira-kira kakak lagi sendiri atau lagi kerja atau apa, itu memang pure dari kakak sendiri ya kak? Enggak memang kakak niat untuk hari ini untuk bikin quotes ini atau apa gitu kak, bisa diceritain? Sebenarnya itu spontan aja sih. Jadi misalnya aku lagi di jalan dan tiba-tiba kepikiran itu, aku catat, dan kalau misalnya menurutku penting untuk aku bagikan di medsos ya aku bagikan gitu. Jadi kalau direncanakan sih nggak ada, lebih ke ya tiba-tiba muncul pengen nulis itu.
Oke, Kak Dion, terima kasih banyak ya hari ini udah jawab-jawab pertanyaan dari sahabat-sahabat Yureka dan followers dari Kak Dion juga. Untuk kalian yang belum punya bukunya dari Kak Dion sendiri nih, bisa dicek di websitenya yurekabooks.co.id, karena di sana ada diskon 20% untuk bukunya Kak Dion. Ya, buat kalian yang ingin tahu dari semua cerita-ceritanya Kak Dion, yang kepo juga nanti untuk buku selanjutnya, bisa langsung cek website kita. Oke, terima kasih banyak Kak Dion untuk waktunya ya Kak ya. Mungkin nextnya kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Maaf banget nih untuk sinyalnya hari ini. Agak-agak Thank you juga agak-agak Eureka ngadat. Books. Oke, Kak. Terima kasih, Kak. Terima Ya, kasih, Kak Dion. Ya, untuk sahabat ditanya ke kita, tanya-tanya ke kita live chat dan DM, itu nanti akan kita pilih pertanyaan yang menarik akan dapat merchandise dari yurekabooks.id. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton hari ini. Jangan lupa kunjungi website yurekabooks.co.id. Ya, sahabat Eureka, terima kasih.